Jumpa lagi di Cakton Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat layout, tapi bukan di map info ya, tapi di aplikasi ArcGIS. Monggo diikuti tutorialnya. Tak perlu berlama-lama, mari kita memulai tutorialnya. Seperti biasa, jangan lupa ya bro, kita siapkan file SHP-nya untuk kita buat layoutnya. Seperti biasa, kita buka aplikasi ArcGIS-nya. Oke, kita buka ArcGIS-nya. Kita coba set lagi untuk orientasinya, kita bikin landscape saja. Oke. Kemudian kita akan coba buka filenya satu persatu, klik add peta, kemudian kita arahkan foldernya ke folder file yang akan kita gunakan untuk membuat layout petanya. Ini kita akan buka atas administrasi. Kebetulan administrasi untuk Kabupaten Bekasi. Oke, kita dulu. Oke, kita lihat gambar peta atas Kecamatan Kabupaten Bekasi. Ternyata untuk gambar dan kertasnya ini kurang proporsional, maka kita rubah dulu halamannya, orientasinya menjadi potret ya, biar gambar Kabupaten Bekasinya lebih maksimal. Kemudian kita akan zoom tanya agar dapat penuh terlihat pada layout ini. Kemudian untuk file berikutnya saya akan membuka folder peta jaringan jalan yang berada di folder road ya, atau jalan. Kita coba buka semuanya. Warnanya masih settingan default ya, aslinya artis. Kemudian kita bisa ubah warnanya. Untuk batas kecamatannya kita menggunakan boundary boundary. Oke. Terus kemudian untuk menampilkan labelnya
labelnya atau nama kecamatannya, kita bisa klik kanan pada layarnya untuk file kecamatan Kabupaten Bekasi. Bentar, kita tunggu. Tab label, kemudian kita centang box labelnya, kemudian label fieldnya kita arahkan ke field kecamatan. Warna biru, kembali biru. Kemudian untuk warna jalannya kita bisa rubah ya sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing usernya. Apa nih ya, hijau muda, satu saya ganti. Hijau keterang, kemudian untuk jalan setapaknya kasih warna agak terang. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita juga standar peta pakurus karena kita harus menampilkan koordinat pada sisi frame-nya ya. Caranya klik kanan properties, kemudian untuk grid-nya kita menggunakan yang paling atas. Kemudian untuk appearance-nya kita pakai tick mark and label. Next, dan finish. Oke, kita coba klik property lagi untuk menyesuaikan intervalnya atau ukuran setiap gridnya ya. Kita akan berubah menitnya 4 menit, secondnya kita isikan 0 saja. Oke, play. Nah, kemudian gridnya sudah muncul ya bro. Nah, namun kita juga harus sesuaikan titik koordinat yang ada di masing-masing grid ini. Ini kan masih agak kurang bagus ya, yang satunya sudah horizontal tapi yang untuk grid vertikalnya dia juga horizontal, jadi kita harus sesuaikan. Kita klik lagi ke property, kemudian labelnya kita sesuaikan. Tunggu. Nah, untuk label orientasinya untuk yang garis vertikal, maka kita klik checkbox untuk yang bagian kanan dan kiri. Oke kan, maka secara otomatis akan berubah koordinatnya menjadi yang tadinya horizontal menjadi vertikal. Oke, kalau frame-nya sudah sesuai, kita tinggal lanjutkan membuat keterangan petanya. Caranya kita bisa langsung klik rectangle, kemudian kita draw box-nya. Oke, sudah jadi. Kemudian kita bisa sesuaikan warnanya dengan cara klik kanan pada objeknya, fill color-nya kita bikin none, kemudian untuk lainnya kita warnain warna hitam. Oke, untuk menambahkan keterangannya kita tambahkan teksnya.
Di sini ada toolsnya huruf A, kita tinggal klik saja dan kita kasih nama peta jaringan jalan. Peta jaringan jalan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Tapi kalau kita tulis barat aja. Kita tinggal copy paste saja, kemudian kita letakkan pada boxnya, kita ganti hurufnya yang ke kanan, teksnya kita beri informasi pemberi kerjanya, misalnya usernya dari satu contoh di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Susunannya kita coba akan kemudian kita juga bisa tambahkan info di bawahnya. Coba kita akan tambahkan kompas ya, atau angin. Kita bisa klik insert, not arrow, kemudian kita bisa pilih sesuai dengan besar. Kemudian kita sesuaikan ukurannya ya bro, sesuaikan. Kalau sudah dirasa sesuai, kita tinggal geser ke boxnya. Nah, kita akan coba pisahkan label kilometer dengan scale bar-nya. Caranya kita tinggal klik kanan, convert to grafik. Ketika sudah menjadi grafik, kita akan coba ungroup. Secara otomatis kita label kilometersnya. Bisa kita tinggal geser scale bar-nya dengan selevel scale bar dengan angka-angka kilometernya, dan kemudian label kilometernya. Oke, saya rasa sudah cukup. Dan kemudian kita tambahkan informasi pada box selanjutnya. Sesuaikan ukurannya, karena ini isinya nanti salah satunya adalah legend pada tampilan peta. Jadi kita membutuhkan box yang lebih besar. Kita add text, kemudian kita kasih keterangan legenda dengan ukuran font sesuai dengan font yang ada di box sebelahnya. Kemudian kita tambahkan legendnya ya bro, dengan cara klik insert legend, kemudian untuk urutan layernya kita sesuaikan. Oke, batas kecamatan paling atas, jalur KA, jalan tol, jalan utama, konektor lain, lokal, dan jalan tol. Klik next. Oke,
size fontnya kita coba atur di angka 8. Next. Nah, legendnya sudah ada dan sesuai dengan tampilan atau peta yang disajikan. Kemudian karena ini masih tidak beraturan ya, masih kurang beraturan, kita akan coba setting. Caranya seperti biasa, klik kanan, fotografi, kemudian kita ungroup untuk dapat merename nama-nama daripada legend ini. Untuk kecamatan kita akan sesuaikan namanya atas kecamatan biar tidak bingung. Nah, ini jalur KA Polyland, kita tinggal rename menjadi jalur kereta api. Polyland artinya di sini bentuk vektornya ya, berupa garis jalan, kemudian jalan utama, jalan kolektor, kemudian jalan lain, jalan lain ya, kemudian jalan lokal. Nah, semuanya sudah kita rename berdasarkan kebutuhan dan kita dapat, masyarakat pun juga dapat gampang membaca legend. Kemudian untuk susunannya kita tinggal sesuaikan. Kalau pokok lebar kita coba akan susun menjadi 2 baris. Oke, ketika sudah tersusun menjadi 2 baris, kita tinggal select all, kita grupkan dan kita pindahkan ke dalam box legenda. Wow, sudah jadi gampang sekali ya tante ya. Oke, sudah jadi. Kemudian kita hapus sampah-sampah teks yang kiranya tidak perlu, gitu. Kita hapus. Kemudian kita bisa ekspor ketika layoutnya sudah mencukupi ya, kita tinggal ekspor filenya ke PDF. Kita kasih nama layout ArcGIS, kemudian tipenya adalah PDF. Ini sedang proses, dan kita juga dapat simpan file ArcGIS-nya. Jadi ketika nanti ada perubahan atau penambahan tampilan, kita dapat membuka file ini. Oke, kita sudah save. Selanjutnya kita coba cek hasil ekspor layout ArcGIS-nya. Kita coba cek. Nah, ini sudah jadi ya, formatnya PDF. Kita coba buka kembali, apakah sudah sesuai. Oke bro, ternyata kayaknya sudah sesuai dengan yang ada di tampilan ArcGIS. Ya, kali ini nanti jauh lebih ringan dan tentunya dengan format yang sudah disesuaikan, masyarakat bisa membaca peta ini. Terima kasih, gampang dan mudah. Nah, ketika nanti masih dirasa kurang jelas atau kurang dimengerti, akan dapat menanyakan langsung ya dalam kolom komentar. Tapi jangan lupa subscribe dulu untuk dapat mengikuti tutorial berikutnya, atau mungkin akan pengen request tutorial yang lain yang tentunya berkaitan dengan JS. Selamat mencoba, semoga lancar dan selalu dimudahkan urusan. Amin.